Halo, em, pagi ini kita coba ngobrol ya soal the image of God atau sebetulnya kan perintah Tuhan untuk kita bisa kembali mencerminkan karakter ilahi. Kenapa bisa se sampai seperti itu? Karena coba kita lihat di kejadian ya, dimana Tuhan menciptakan kita itu segambar dan serupa dengan Dia. Artinya kita diciptakan sesempurna itu. We are the image of God. Can you imagine that? Bahwa kita ini adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi kita ini broken image, gambar yang rusak, gambaran Tuhan yang rusak ya, yang berdosa, sinful, jauh dari image of God. Nah itu makanya kita butuh satu contoh nyata, contoh real, di mana Tuhan sendiri, the God Almighty, come to the body of human, come to the world as Jesus Christ. Jadi dia benar-benar menunjukkan nih image of God, gambaran Tuhan itu seperti ini. Selain memberikan contoh, Tuhan juga menebus, mengembalikan untuk kita bisa memungkinkan lagi menjadi cerminan dari the image of God itu tadi. Bagaimana kita bisa menjadikan diri kita the image of God, atau menjadikan diri kita segambar dan serupa dengan Allah? What make us can be as I am? Yang pertama, satu-satunya jalan dan cara yaitu menerima karya penebusan Yesus. Yang pertama itu, karena kalau kita menyangkal itu, kita menolaknya, Tuhan sendiri datang ke kita untuk mengorbankan, tetapi kita menolak, untuk mengangkat kita, tapi kita menolak. Bayangin aja. Ya kalau kita tolak ya, apakah kita akan bisa memiliki karunia itu? Tentu tidak. Jadi yang pertama kali kita nggak boleh menyangkal dulu nih, tidak boleh menolak karya Tuhan atas kehidupan kita. Menerima karya penyelamatan Kristus itu menjadi poin utama. Lalu yang kedua adalah pertobatan. Kita mengakui semua dosa kita dan kita bertobat. Dan melalui anak domba Allah, kita suci, kita putih lagi. Seberapapun dosa kita, don't care. Tuhan akan pulihkan. Yang penting kita terima penebusannya dan bertobat. That's it. Lalu yang ketiga, kita
wajib untuk mengikuti apa kata Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Taunya dari mana? You guys have hati nurani, right? Dari hati nurani kita itu menjadi apa ya? Layar. Hati nurani kita itu seperti layar yang bisa menerima angin untuk kita arahkan ke mana. Kalau apa kemarin sempat sih I discussed to God that kalau cuman menerima ya berarti kita pasif dong, kita menerima gitu. No, nggak pasif. Saat kita menerima menerima kasih karunia Roh Kudus itu, kita harus bersikap aktif. Mungkin digambarkannya seperti kita sebagai nahkoda dari kapal yang kapal layar misalnya. Nah, kita harus mengarahkan layar kita untuk bisa memanfaatkan angin yang ada. Kalau kita gambarkan angin itu sebagai Roh Kudus, angin berhembus ke arah mana? Kalau nakodanya, kalau kita tidak mengarahkan layar itu, ya kita nggak akan dapat anginnya, kita nggak akan memanfaatkan angin itu, kita nggak akan mendapatkan benefit dari hembusan angin yang meniup layar kita, atau malah kita menggulung layar kita. Ada juga yang malah tenggelam dan nggak peduli. Nah, kalau kita mau mengikuti, kita ingin menjadi segambar dan citra dengan Allah, ya kita harus kembangkan layar kita dan arahkan kemana Roh Kudus berhembus. Itu sikap yang aktif, bukan sikap yang pasif. Jadi kita tahu Tuhan mengarahkan kita kemana. Itu 3 hal, 3 simple thing, tapi berat. Yang pertama tadi ya, menerima karya penebusan Yesus. Yang kedua, bertobat dengan sepenuh hati dan terus menerus. Yang ketiga, menerima dan peka atas panggilan Roh Kudus di dalam hati kita. Kita melaju terus mengikuti apa yang Roh Kudus tanamkan di dalam hati kita. Helping others, creating value for others, love people, dan indikatornya apa untuk kita bisa kita segambar dengan citra Allah? Itu indikatornya apa sih? Very simple. Kita coba list down orang-orang terdekat kita, orang-orang yang paling kita cintai. Siapa? Mulai dari mungkin kalau yang belum punya pasangan, orang tua, bapak, ibuku, kakak, adikku, dari keluarga ya, lingkungan paling kecil, paling sederhana. Kalau yang sudah punya pasangan ya tentu suami atau istri kita. Kemudian anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Coba kita lihat seberapa
dampak kita bagi orang-orang yang kita cintai. Seberapa nyaman mereka atas keberadaan kita dan atas cinta kita. Jangan sampai yang mereka rasakan ini hanya fake love ya, cinta palsu, atau sesuatu yang rutinitas kita lakukan tanpa sentuhan kasih sama sekali, tanpa pengorbanan sama sekali. Kayak oke, aku sudah menikah, aku mencintai istriku, tapi ya udah checklist selesai gitu doang. Apa yang kita lakukan sehari-harian ya kita sibuk dengan aktivitas kita, sibuk dengan kantor, sibuk dengan kerjaan, tanpa sempat peluk mereka, tanpa sempat saying I love you, tanpa sempat memberikan perhatian yang penuh atas apa yang mereka butuhkan. Itu fake love. Kalau kita sudah mendengarkan apa kata Roh Kudus di dalam hati kita, they gotta feel that. Mereka pasti merasakan itu, merasakan cinta kasih Tuhan yang terpancar dari diri kita kepada mereka. Bagaimana kita care, bagaimana kita memperhatikan, menyayangi mereka dengan sungguh. Bukannya sibuk dengan gadget kita, sibuk dengan scrolling sosmed, Shopee Live atau apapun, TikTok, YouTube, sibuk dengan game atau sibuk dengan aktivitas kita yang lain. Kita ada, but we're not present. Kita ada, tapi kita nggak benar-benar hadir. Ya setiap hari cuman ya mungkin pulang kantor atau pulang kegiatan, kita sibuk ngurusin apa yang kita mau, hobi kita, keinginan kita. Ya just like that. Waktu-waktu berlalu gitu aja, tanpa ada cinta kasih yang kita berikan secara tulus kepada mereka. Itu indikator pertama kali itu. Sebelum ke orang lain, indikator pertama adalah ke orang-orang terdekat kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Seberapa dalam dan seberapa jauh mereka bisa merasakan kehadiran ruah Elohim di dalam diri kita, atau kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita. Sudah sejauh mana kita menjadi imitatio Christi, imago Dei. Sejauh mana kita bisa menjadi segambar dan serupa dengan Kristus, serupa dengan Allah. Mungkin ada yang di antara kita, oh gila, kita mau menyamai Tuhan. Wow, lu gila ya, kita mau menjadi, wah sesat ini, menyamain Tuhan. Kondisi idealnya memang seperti itu. Menyamai Tuhan itu apa? Kedamaiannya, cinta kasihnya, kesetiaannya, kebaikannya. Karena pada dasarnya kita seperti itu harusnya. Tuhan yang kita gambarkan bukan sosok yang arogan, sosok yang penuh kuasa, yang tak terjangkau dan lain sebagainya. Sosok Tuhan yang nyata,
dan itu ada dalam contoh diri Kristus. Ada tertulis sejarahnya, terbukti secara ilmiah, secara arkeologi, sejarah, semua tercatat dengan jelas, very clear, apa-apa saja yang dilakukannya, apa saja yang diperintahkannya. That's God. That's love. Cinta yang benar-benar tulus, the real epic story dalam sejarah manusia. Cerita cinta yang paling luar biasa adalah cinta kisah penyalipan Kristus. Bagaimana dia memberikan seluruh hidupnya dengan kasih cinta sejati yang luar biasa dan mengorbankan nyawanya. Dan Tuhan sendiri mengatakan, kalau kamu punya iman sebiji sesawi, kamu bisa mindahin gunung. Bukan cuma itu, you can do greater thing. Kamu bisa melakukan hal yang lebih besar daripada apa yang sudah aku lakukan. Semua mujizat yang sudah Tuhan lakukan, semua keajaiban, semua kasih, semua pengorbanan, semua cinta, kita bisa melakukannya. Selama kita mengikuti arah angin Roh Kudus. Follow the Holy Spirit. Follow the Ruach Elohim. Follow the Jesus Spirit. And we will be Immaculate Dei. I love you. I forgive you. I never give up on you.